Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali sama-sama melaksanakan pembelajaran secara online di SMP PBS. Masih menyambung materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya mengenai himpunan. Kali ini yang membuat PPT atau PowerPoint adalah Ibu Anissa Aulia Fatah, SPD, selaku pengajar matematika di kelas 7B. Mengingat kembali kompetensi dasar yang sudah Bapak sampaikan di minggu kemarin. Yaitu, setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Di minggu kemarin kita sudah mengetahui penjelasan dari himpunan. Himpunan itu bisa kita artikan sebagai kumpulan, bisa kita artikan sebagai kelompok, atau bisa kita artikan sebagai kelas, atau lain sebagainya. Nah, namun ada beberapa syarat dari himpunan. Yang pertama yaitu adalah teridentifikasi. Ya. Nah, himpunan itu teridentifikasi secara umum. Dapat diidentifikasikan secara umum. Apabila tidak, maka dia bukan termasuk himpunan. Selain itu, himpunan merupakan kumpulan yang memiliki karakteristik yang sama, baik dari mungkin segi tempat, segi waktu, atau bahkan sifat-sifatnya. Nah, jadi tidak bisa kita asal-asalan menyebutkan bahwa ini himpunan. Tidak bisa. Ya, tapi ada karakteristiknya dan harus teridentifikasi. Nah, contoh misalkan yang bukan himpunan. Bedakan antara yang bukan himpunan dan yang tidak punya anggota. Nah, ini banyak kesalahan nih dari teman-teman, dari anak-anak semua, bahwa kemarin ketika Bapak minta untuk menunjukkan yang bukan himpunan, ada yang malah istilahnya menjawab bahwa contohnya nih, yaitu adalah kumpulan anak yang pandai. Sedangkan yang pandai itu kan kita tidak tahu umumnya seperti apa. Menurut orang-orang mungkin beda. Menurut si A pandai itu seperti ini. Menurut si B pandai itu seperti ini. Nah, ini tidak bisa kita buat sebagai himpunan, ya. Dan ini juga jelas karena bukan himpunan, ya dia nggak ada hubungannya dengan anggota. Sedangkan yang Bapak minta itu adalah himpunan yang tidak punya anggota. Nah, mungkin salah satu contohnya, kemarin ada yang menjawab bilangan positif yang kurang dari 0. Tentu tidak ada. Bilangan positif pasti selalu lebih besar dari 0. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Himpunan bagian akan kita pelajari. Lalu himpunan semesta kita sudah pelajari. Himpunan itu ada himpunan yang paling besar, nah, yaitu disebut semesta. Ya, yang paling besar itu disebut semestanya. Ada himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Tadi sudah dijelaskan. Ada komplement himpunan. Dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Lalu menyelesaikan masalah himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan. Kita masuk. Yang pertama adalah himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B dan dinotasikan dengan A subset B. Nah, ini dibaca subset.
Itu yang disebut dengan himpunan bagian. Kita langsung ke contohnya aja nih, supaya lebih paham. Misalkan himpunan A itu himpunan yang terdiri dari angka 1, 2, 3. Himpunan B adalah himpunan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jelas dong kita lihat himpunan A 1, 2, 3. Di himpunan B juga ada 1, 2, 3. Nah, anggota di himpunan A itu juga menjadi anggota di himpunan B. Maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B atau bisa ditulis A subset B. Nah, karena semua anggota di sini itu ada di B. Apabila digambarkan dalam diagram Venn menjadi seperti ini. Nah, himpunan B adalah lingkaran yang paling besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita gambar himpunan yang kecilnya. Nah, ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3. Nah, maka A ini itu bagian dari B. Ya. Seperti itu. Contohnya nih dalam kehidupan nyata. Himpunan A merupakan himpunan siswa dan siswi kelas 7 SMP BIBS. Himpunan B merupakan himpunan siswa laki-laki kelas 7 SMP BIBS. Sedangkan himpunan C merupakan himpunan siswi perempuan kelas 7 SMP BIBS. Dapat kita simpulkan nih, kalau misalkan kita lihat di himpunan B ini tentunya memuat ada di himpunan A. Nah, sehingga yang pertama, B itu himpunan bagian dari A atau B subset A. Nah, lanjut ada himpunan C. Tentu siswi perempuan kelas 7 itu bagian juga dari himpunan siswa-siswi angkatan kelas 7. Maka kita dapat simpulkan C subset A. Tapi bisa nggak kalau misalkan kita simpulkan bahwa B subset dengan C? Tentu tidak, karena yang ini laki-laki sedangkan yang ini perempuan. Nah, tidak bisa. Atau hati-hati nih, jangan sampai terbalik. Bukan A subset B, itu salah. Nah, karena di sini A ini merupakan himpunan yang terbesarnya, ya. Nah, dan juga di himpunan A ini ada beberapa anggota yang tidak ada di himpunan B, sehingga tidak bisa sebutkan bahwa A subset B. Nah, jadi jangan sampai tertukar nih dalam notasinya. Kalau misalkan kita lihat, nah, ini ada bagian yang tertutup dan ada bagian terbuka. Kalau misalkan kita gambarkan itu seperti macan, ya, macan yang makan ke A. Nah, ketika dia makan ke suatu himpunan, maka himpunan itu lebih besar. Ya, sedangkan yang B-nya itu lebih kecil. Bisa dianalogikan seperti itu. Jumlah himpunan bagian. Misal, kita memiliki himpunan A. Terdiri dari A, I, U, E, O, huruf vokal. Coba kalian sebutkan himpunan bagian yang dapat dibuat dari himpunan A. Nah, jadi dari satu himpunan ini, kita bisa buat nih beberapa himpunan bagian, himpunan-himpunan yang kecil. Ya, atau yang sama dengan himpunan A ini. Jawab. Kita dapat menuliskan satu persatu himpunan yang mungkin. Yang pertama, yang pasti ada adalah himpunan kosong. Maaf, ya betul. Yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Itu selalu ada di setiap himpunan manapun. Ya. Jadi mau dia ada anggotanya 10, mau ada anggotanya 100, himpunan kosong itu pasti ada. Himpunan kosong itu pasti ada sehingga kita jumlahkan 1. Selanjutnya, himpunan yang terdiri dari 1 anggota. Nah, dapat kita tuliskan, oh ternyata ada 5. Himpunan yang terdiri hanya A, hanya I, hanya U, hanya E, hanya O. Ya. Jadi ada 5 nih. Kita udah punya 6. Nah, selanjutnya himpunan yang terdiri dari 2 anggota. Dari sini. Nah, dapat kita tuliskan AI, AU, AE, AO. EI, EU, EO,
IU, IO, UO. Ada 10 himpunan bagian. Apabila kita isi anggotanya hanya 2. Nah, ada 10. Ini tentunya anggota-anggotanya harus berbeda, ya. Nah, apabila ada AI terus kita tuliskan IA, itu sama, ya. Itu himpunan yang sama sehingga tidak dapat dihitung, hanya hitung salah satunya saja. Nah, AI dan IA itu hitung salah satunya saja. Selanjutnya, himpunan yang terdiri dari 3 anggota. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Nah, kalian bisa coba mengurutkan sendiri apakah yang Bapak tuliskan benar atau salah. Selanjutnya yang terdiri dari 4 anggota. Nah, di sini ada 5. AIUE, AIUO, AIEO, AUEO, IUEO. Nah, ada 5 ya. Lalu untuk yang terdiri dari 5 anggota, tentunya hanya ada 1. Mau kalian bolak-balik ya dia tetap sama. Nah, sehingga hanya ada 1. Jadi, kalau misalkan kita jumlahkan semua himpunan bagian yang dapat kita buat, 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Hasilnya 32. Nah, apabila yang diberikan adalah himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa banyakkah himpunan bagian yang dapat dibuat? Apakah kalian akan daftarkan satu persatu seperti ini? Oh, tentu sangat banyak pekerjaan sekali ya kalau misalkan kita gunakan seperti itu. Nah, alhamdulillahnya ada yang sudah menemukan cara mudahnya. Ada rumus untuk menentukan total himpunan bagian yang bisa dibuat, yaitu dengan 2 pangkat N. Dengan N itu adalah banyak anggota dari suatu himpunan. Nah, himpunan A memiliki berapa? 5 anggota. Himpunan B punya berapa? 9 anggota. Jadi, banyak himpunan bagian dari himpunan B dapat kita pastikan adalah 2 pangkat 9. Atau Bapak menggunakan seperti ini, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Kenapa Bapak pisah? Supaya mudah. Karena Bapak hafal bahwa 2 pangkat 3 itu pasti 8. Nah, kenapa kok ini sama dengan? Karena ini 9. Ketika dikalikan suatu bilangan berpangkat dan basisnya sama, nah ini basis ya, disebutnya 2. Di sini disebut basis, angka yang bukan pangkat. Nah, jadi kalau misalkan dikali, dia artinya pangkatnya ditambah. Jadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 artinya 2 pangkat 3 tambah 3 di atasnya. Nah, kalau misalkan dituliskan gini. Ini menjadi 2 pangkat 3 tambah 3. Nah, terus ini pangkat 3 lagi. Dikali 2 pangkat 3 tambah 3. Ya tentunya dong sama dengan 9. Nah, ini sama saja. Sehingga karena Bapak hafal bahwa 2 pangkat 3 itu 8. Nah, maka dapat Bapak hitung 8 kali 8 kali 8. Menjadi 8 pangkat 3. Nah, karena Bapak hafal juga 8 pangkat 3, itu pasti 512 himpunan bagian. Atau mau kalian hitung satu persatu boleh. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9 kali ya. Kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, apabila kita hitung, ya tentu jumlahnya sama, 512. 2 kali 2 menjadi 4. 2 kali 2 jadi 4 kali 2 jadi 8. Kali 2 lagi jadi 16. Dikali 2 jadi 64. Dikali 2 lagi jadi 128. Oh, maaf, 32 dulu ya. 32 nah,
Setelah 32 jadi 64. Lalu dikali lagi jadi 128. Terus dikali 2 lagi jadi 256. Nah, 256 dikali 2 jadi 512. Nah, kalau satu per satu seperti itu menghitungnya. Jadi kalau misalkan cara yang mudah ya dihafalkan tentunya. Nah, kalau misalkan kita coba ke yang 5 anggota ini ya. Nah, di sini 5 anggota berarti pakai rumusnya 2 pangkat N. N-nya 5 berarti 2 pangkat 5. Nah, sama dengan berapa nih? 2 pangkat 5 tadi udah hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini berarti. Nah, jawabannya 32. Oke. Nah, itu cara menentukan jumlah himpunan bagian tanpa kalian mendaftarkan satu per satu. Selanjutnya, kesamaan dua himpunan. Perhatikan tabel berikut. Kita bisa lihat nih, di nomor 1, ada himpunan A terdiri anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3 juga. Nah, maka ini disebut sama kan? Lalu apabila ada di nomor 2 nih, himpunannya 3, 2, 1. Himpunan B-nya 1, 2, 3. Ini juga tetap sama. Kenapa? Karena memiliki anggota yang sama. Di sini ada 1, di sini juga ada. Di sini ada 2, di sini ada 3. Meskipun urutannya berbeda, tapi apabila anggotanya sama, maka dia disebut himpunan yang sama. Nah, untuk yang nomor 3, ini tidak sama. Kenapa? Karena di himpunan A ada tambahan, yaitu adalah 4. Yang keempat, ini juga tidak sama. Kenapa? Karena anggotanya berbeda. Di sini ABC, di sini 1, 2, 3. Nomor 5, ini anggotanya sama meskipun urutannya berbeda. Ya, mau urutan di A atau di B urutannya berbeda, tidak jadi masalah selama anggotanya sama. PQRS, ini himpunan yang sama. Ini PQR, di sini PQRS, ini himpunan yang berbeda. Karena di himpunan B ada tambahan S. Sedangkan yang ke-8 di sini ABCD, di sini ABCD. Tapi ada titik-titik, artinya apa? Masih ada kelanjutannya. Ini juga bukan himpunan yang sama. Nah, karena di sini hanya punya 4 anggota, kalau di sini ada lebih dari 4 anggota, karena ada yang disembunyikan nih, titik-titik, artinya masih banyak. Nah, dapat kita simpulkan secara matematis, dua himpunan A dan B disebut sama jika A subset B dan B subset A. A bagian dari B, B juga bagian dari A. Dan dapat ditulis jadi A sama dengan B, notasinya seperti ini. Itu apabila dua himpunan tersebut sama. Selanjutnya operasi himpunan. Yang pertama adalah irisan. Irisan dua himpunan adalah suatu himpunan yang anggota merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan dinotasikan dengan lambang ini. Bapak sebut irisan saja ya, biar mudah. Kita langsung ke contohnya aja nih, supaya mudah memahaminya. Misal, A, bilangan asli kurang dari 11. B, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Atau bisa kita sebut bilangan asli genap kurang dari 17. Pertanyaannya, perintahnya tentukan anggota A irisan B. Nah, yang disebut dengan irisan adalah kita cari anggota yang sama dari A dan B. Nah, bilangan asli kita daftar dulu. 1, 2, sampai 10. Lalu yang B kita tulis ulang. Nah, kita cek nih. Anggota yang samanya mana saja. Di sini ada 2. Sama ya. Lalu ada 4. Lalu ada 6. Dan ada 8. Nah, juga ada 10. Nah, maka irisan dari A dan B
adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, irisan seperti itu. A irisan B itu akan sama dengan B irisan A juga. Ya. Nah, mau dibolak-balik A irisan B, B irisan A, dia akan tetap sama. Apabila AB-nya, anggotanya ya tetap seperti ini. Contoh lain, A itu bilangan prima, B bilangan asli genap. Tentukan anggota A irisan B. Jawabnya kita tuliskan yang A 2, 3, 5, 7, 11, 13. Terus ada 17, 19, 23 dan seterusnya. Nah, terus sampai panjang nggak tahu sampai mana. Terus untuk yang B itu anggotanya bilangan asli genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Nah, sampai tak terbatas. Nah, anggota dari A irisan B, kita lihat nih anggota yang sama. Di sini ada 2. Terus kira-kira bakal ada nggak di anggota yang nggak disebut ini? Kita cek nih bilangan prima. Bilangan prima itu hanya memiliki satu bilangan genap, yaitu adalah 2. Sehingga nggak mungkin di titik-titik ini ada bilangan genap lain. Nah, maka bisa kita sebutkan bahwa A irisan B adalah 2. Apabila kita gambarkan dalam diagram Venn, jadinya seperti ini. Irisan itu di diagram Venn adalah yang beririsan. Nih, yang beririsan di sini disebut dengan irisan atau kalau dalam bahasa Inggrisnya intersect ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu gabungan. Jika A dan B adalah dua himpunan, maka gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota A dan anggota-anggota B. Dinotasikan dengan seperti U ya, kalau yang tadi seperti N. U itu atau gabungan biasa disebut juga dengan union. Kita langsung contohnya aja nih. Misalkan kita punya himpunan A bilangan asli kurang dari 6, himpunan B bilangan asli ganjil kurang dari 10. Tentukan A gabungan B. Jawabannya A itu 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Yang B 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kalau misalkan gabungan, itu kita menggabungkan antara A dan B. Semua anggotanya kita satukan. Tapi anggota yang sama itu hanya ditulis satu kali. Sehingga dapat kita tuliskan A gabungan B. Di sini ada 1, tulis. Di sini ada 2, tulis. Ada 3, tulis sekali. Ada 4, tulis. Ada 5, tulis satu kali saja. Terus ada 7 dan ada 9. Nah, itu yang disebut dengan gabungan. Contoh lainnya, A bilangan asli ganjil, B bilangan asli genap. Tentukan A gabungan B. Jawabannya A sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. B 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, apabila kita gabungkan, maka A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Gabungan sama dengan irisan apabila dikomutatifkan, ditukar, maka itu tidak akan merubah ya. Artinya bisa ditukar A irisan B sama dengan B irisan A. Atau kita bisa sebutkan juga bahwa A irisan B adalah bilangan asli. Karena kita gabungkan antara asli genap dan asli ganjil. Nah, gambar diagram Venn-nya seperti ini. Bisa kalian lihat. Jadi digabungkan, sedangkan nanti yang intersect ini itu hanya dituliskan satu kali. Ya. Selanjutnya ada selisih. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya dari A tetapi bukan anggota dari B. Dinotasikan dengan A minus B. Misal, A itu ABCD. Yang B AC FG.
Maka A kurangi B adalah BD. Loh, kok gitu, Mak? Nah, jadi kalau misalkan kita gambarkan gini nih, karena ini kan A dikurangi sama B. Artinya kalau misalkan ada anggota yang sama di A, ini harus dihapus. Oh, di sini ada A. Dihapus. Di sini ada C. Oh, sehingga anggota A itu tersisa siapa? BD. Nah, seperti itu. Begitupun, nah ini berbeda ya dengan yang tadi. A minus B itu berbeda dengan B minus A. Nah, sedangkan B minus A itu, kita hapus yang AC. Nah, tersisa apa? FG. Nah, jadi A himpunan B yang tidak ada di A. Nah, di sini FG nggak ada di A. Maka B kurangi A adalah FG. BD nggak ada di B. Berarti A kurangi B adalah BD. Apabila digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Nah, A minus B itu yang putihnya nih. Sedangkan yang intersect ini nggak kita bawa. Karena dia ada di B. Nah, hanya anggota A saja. Ini juga sama yang B. B kurangi A, itu yang biru nih. Nah, seperti itu. Terakhir, yaitu komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan anggota yang anggotanya merupakan S semesta tapi bukan anggota A, dinotasikan dengan A komplement. Istilahnya, komplement itu yang bukan A, kebalikannya gitu ya. Nah, kalau positif negatif. Nah, kalau himpunan A berarti yang himpunan yang nggak ada di A gitu. Misal, kita punya semesta 1, 2, 3, sampai 7. Lalu A itu sama dengan 3, 4, 5. Maka A komplement itu adalah yang bukan 3, 4, 5. Berarti ada apa? Ada 1, ada 2, ada 6, ada 7. Maka A komplement itu 1, 2, 6, 7. Anggota yang bukan A. Nah, gambar diagram V-nya seperti ini. Kita punya himpunan A, sedangkan himpunan semestanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, komplement itu bagian sini nih, bagian luarnya ya. Nah, bagian luarnya ini disebut komplement. Nah, nanti untuk contoh komplement ada lagi. Ya, salah satunya dari bentuk, misalkan ada 2 himpunan. Nah, 2 himpunan terus dikomplementkan salah satu, maka himpunan yang lain itu termasuk nih dari bagian komplement itu. Jazakumullahu khairah. Mohon maaf waktunya agak lama. Mudah-mudahan tidak puas sehingga banyak belajar dan mencari materi di video yang lain atau di guru yang lain. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.